Pada segmen yang kedua ini, saya akan menjelaskan ke teman-teman apa sih perbedaan cara menyusun landasan teori untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif seringkali disalahpahami teman-teman oleh para mahasiswa sebagai penelitian yang berhubungan dengan angka-angka. Padahal sebenarnya faktanya tidak. Ya, artinya definisi bahwa kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Ya. Kalau kita berbicara penelitian kuantitatif, apa sih sebenarnya penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang hanya mencoba membuktikan teori, ya, dengan kasus yang dipilih atau fenomena yang dipilih. Maka dari itu kalau kita berbicara penelitian kuantitatif, biasanya ada hipotesis. Hipotesis itu adalah kemudian alternatif dugaan yang coba dibuktikan melalui penelitian itu. Ya, ada H0, H1 dan seterusnya. Artinya kuantitatif itu fokusnya kembali lagi hanya membuktikan teori. Nah, ini berbeda dengan kualitatif, ya. Ketika kita berbicara kualitatif ini punya sifat eksploratif. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada temuan-temuan di lapangan yang dieksplorasi dan mungkin saja itu justru memperkaya teori, ya. Sebagai antitesis dari kuantitatif, ya, penelitian kualitatif ini adalah fokusnya mencoba untuk mencari kebenaran yang kontekstual dan seringkali justru kemudian menyempurnakan teori yang sudah ada. Jadi kembali lagi, kualitatif bukan digunakan atau diarahkan untuk membuktikan teori, tetapi justru mengeksplorasi secara lebih lanjut fenomena untuk bisa menyempurnakan teori. Nah, itu teman-teman silahkan pahami terlebih dahulu. Ketika kita berbicara teori, tadi di segmen pertama saya sudah jelaskan teori itu apa? Teori adalah hubungan antara dua konsep atau variabel yang memiliki hubungan sebab akibat. Ya, kalau kita berbicara teori misalnya tadi tingkat pendidikan itu berhubungan dengan tingkat kinerja, dan ketika kita ingin membuktikan teori itu, ya sudah pasti itu kuantitatif. Ya, tetapi kalau kualitatif seperti apa, Mas? Saya akan beri contoh yang terkait. Ya, misalnya ada penjelasan terkait dengan konsep pendidikan inklusif, ya. Dan kemudian kita lihat di lapangan bahwa, oh, ini ada temuan baru nih yang sepertinya bisa menyempurnakan teori yang sudah ada, atau bahkan bertolak belakang dengan teori atau konsep yang ada. Nah, ini kita bisa eksplorasi, ya, kita bisa pelajari bagaimana sih sistem pendidikan inklusif di fenomena yang kita lihat, ya. Nah, jadi kembali lagi di sini kita bisa pahami bahwa apa? Bahwa sebenarnya kalau kita berbicara teori itu hanya digunakan di penelitian kuantitatif karena dia melihat hubungan antar variabel dan itu akan coba dibuktikan. Sementara di kualitatif sebenarnya biasanya kita hanya berbicara tentang konsep. Itu mengapa di penelitian kuantitatif ya biasanya disebut sebagai landasan teori atau kerangka teoritis. Sementara di penelitian kualitatif itu biasanya disebut sebagai kerangka konseptual. Karena konsep-konsep yang digunakan itu hanya sebagai referensi saja ya untuk selanjutnya nanti dielaborasi bersama dengan hasil saat pembahasan dilaksanakan ya. Jadi teman-teman di sini saya ingin menjelaskan bahwa pada akhirnya bagaimana sih Mas Sakti cara menentukan teori untuk penelitian kuantitatif atau kemudian menentukan konsep yang relevan untuk penelitian kualitatif. Nah, kita harus tahu gap atau kesenjangan masalah penelitian ya, yang itu adanya di bab 1, teman-teman. Nah, secara sederhana gap atau kesenjangan masalah penelitian itu apa? Itu adalah kesenjangan kondisi antara kondisi normatif dan kondisi yang real atau realita. Saya sering bilang ke mahasiswa idealita versus realita ya. Jadi kalau kita berbicara misalnya secara ideal di teori misalnya ya, dijelaskan bahwa tingkat kinerja ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ya. Dan ternyata di lapangan ada indikasi bahwa tingkat kinerja para pegawai ini misalnya meningkat. Nah, kita akan lihat apakah betul teori yang bicara terkait dengan pendidikan dan kinerja tadi itu berlaku untuk kasus ini, dan kita akan buktikan. Nah, itu kuantitatif ya. Kalau kita berbicara kualitatif sebaliknya, tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana sih kemudian melihat fenomena ini secara lebih lanjut, lebih mendalam ya. Itu kemudian bisa menyempurnakan atau memperbaharui teori ya. Tetapi kembali lagi ini adalah kesenjangan teman-teman. Sebenarnya yang paling ideal bagi saya jangan mulai dulu menulis bab 1 teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu kesenjangan antara teori dengan realita atau antara konsep
dengan fenomenanya. Ya. Yang penting untuk dilakukan justru teman-teman tahu dulu gap kesenjangan permasalahan penelitiannya. Ketika teman-teman sudah menemukan teori dan teman-teman sudah melihat bahwa teori itu cocok dengan fenomena yang dilihat, teman-teman akan bisa secara langsung menyusun bab 1 sampai bab 2. Ya. Kesalahannya apa? Kesalahannya biasanya teman-teman disuruh dulu nulis bab 1 gitu ya. Oke, bab 1 nulis, dan ketika masuk ke bab 2 nggak dapat teorinya, dan teman-teman kemudian justru harus merevisi ulang atau total bahkan bab 1 dari skripsi teman-teman. Saya pikir itu teman-teman, semoga ini membantu, tetapi sedikit tambahan lagi tips mudahnya untuk menentukan teori yang kita bisa gunakan atau tidak. Nah, ini kalau kita lihat kesenjangan itu tadi, sebenarnya kita bisa mulai dari dua sudut pandang ini. Apakah kita mulai dari teori, ketika kita belajar teori di kelas, kemudian kita lihat fenomena yang cocok apa ya kira-kira, ya, atau kita balik, oh saya melihat fenomena ini, ya, kira-kira fenomena ini kalau dalam mata kuliah yang pernah saya ikuti dan seterusnya, kira-kira bisa dibahasakan dengan konsep apa ya. Nah, itu sebenarnya 2 tips yang paling mudah. Ya, yang ketiga sebenarnya tentu itu berjalan simultan, ya. Itu mengapa biasanya teman-teman yang mencari teori itu sering kali ke perpus atau sering mencari referensi, karena untuk menghubungkan bagaimana teori dengan fenomena itu terhubung. Nah, ini sekaligus memberikan penjelasan bahwa skripsi itu apa sih? Sebenarnya secara sederhana skripsi itu adalah aktivitas menghubungkan teori dengan fenomena. Dan itu ada di bab 1 ya, terkait dengan gap permasalahan, dan dijelaskan lebih lanjut di bab 2 landasan teori, dan nanti ketika di pembahasan itu akan dielaborasi lebih lanjut ya. Saya pikir itu teman-teman, semoga membantu penyusunan skripsi teman-teman, tentunya untuk penyusunan bab 2. Terima kasih.